نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة لا معبود بحق إلا الله عز وجل وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصيكم بنفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة معاشر المسلمين, sidang salat Jumat dan semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia nikmat-Nya yang senantiasa diberikan kepada kita, dari nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat diberikannya sehat wal afiat. Alhamdulillah, pada hari yang penuh dengan berkah ini, yakni di masjid yang mulia ini, kita berkumpul melaksanakan ibadah, yakni salat Jumat secara berjamaah. Tidak lain, ini karunia, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka bersyukurlah ma'asyiral muslimin. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka tidak bisa hadir melaksanakan salat Jumat karena dengan kesibukan mereka bekerja. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka tidak bisa melaksanakan salat Jumat dikarenakan mereka sakit. Maka bersyukurlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah senantiasa masih memberikan karunia nikmat-Nya kepada kita. Bersyukur kepada Allah. Seandainya kita menghitung karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, sungguh kita tidak bisa menghitungnya. Karena Allah Azza wa Jalla telah firmankan dalam Al-Quran, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Sekiranya kalian menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kalian, sungguh kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Innal insana lazulmun kaffar. Akan tetapi sesungguhnya manusia, dialah makhluk yang sangat zalim dan sangat mengkufuri nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, berangkat dari ayat yang mulia ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan innal insana lazumun kaffar. Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang sangat zalim dan sangat mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia pada saat diberikan nikmat karunia-Nya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini ada dua keadaan manusia. Manusia yang pertama, mereka mengkufuri akan nikmat Allah secara zahir, secara terang-terangan. Mereka adalah orang-orang kafir. Mereka secara terang-terangan mengkufuri, mengingkari akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dari kalangan kaum muslimin,
Ada sebagian mereka yang mengkufuri nikmat Allah secara zahir, secara terang-terangan. Pada saat Allah berikan kenikmatan kepadanya, dia tidak pernah menisbatkan bahwasanya apa yang dia miliki, yang dia dapat nikmat itu datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia tidak pernah nisbatkan itu. Padahal kita mengetahui dan kita harus meyakini akidah ini. Setiap apa yang kita miliki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, jadi wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja yang ada pada kalian itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebagian kaum muslimin mereka mengingkari secara terang-terangan. Dia menisbatkan bahwasanya harta, kemewahan, uang ini karena kepintaran saya di dalam mencarinya. Padahal itu rezeki dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Secara terang-terang, secara zahir dia mengingkari. Lalu yang kedua, ketika dia mendapatkan kenikmatan, lantas sebagian kaum muslimin dia tidak pernah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal hakikat daripada syukur yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau katakan hakikat daripada syukur itu yang pertama ketika kita mendapatkan puji Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah. Yang kedua, barengi dengan ibadah apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak kaum muslimin ketika dikasih nyawa, dikasih kemewahan rumah, dikasih kendaraan, dikasih rezeki, namun dia meninggalkan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Padahal Allah yang menjamin rezekinya, Allah yang memberikan rezeki itu, namun dia tinggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kufur nikmat dia. Ingat, siapa orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mengazabnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Barang siapa yang mengkufuri akan nikmat Allah yang Allah telah berikan kepadanya, inna 'adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Para ulama menjelaskan tentang inna 'adzabi lasyadid. Allah akan mengazabnya. Yang pertama, Allah akan mengazabnya di dunia. Pada saat Allah memberikan karunia nikmatnya, diberikan mobil mewah, diberikan rumah yang mewah, diberikan gaji yang besar, namun dia kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mudah sekali untuk mengambil seluruhnya. Allah hanya mengatakan tultibul kaman tasya. Allah akan ambil seluruh hartanya, imah dicuri orang, imah kebakaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah tultimul kaman tasya. Ini azab yang pertama. Jika kaum muslimin dia tidak menisbatkan, tidak bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, inna azabi lasyadid. Yang kedua, Allah akan azab nanti di hari kiamat karena mereka mengkufuri akan nikmat Allah, sebagaimana azabnya yang diberikan kepada Qarun. Qarun menisbatkan harta yang dia dapatkan bukan dia nisbatkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia menisbatkan ini hasil kepintaran aku, dan diazabnya sebagaimana Haman yang memiliki jabatan, kedudukan, namun dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah kaum muslimin rahimakumullah, ingatlah akhirat, karena orang-orang yang mengkufuri akan nikmat Allah, mereka akan diazab sangat pedih di hari kiamat kelak. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dan seburuk-buruk tempat kembali adalah neraka jahanam. Wa sa'at masira. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah thumma amma ba'd. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Keadaan yang kedua manusia yang mengkufuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengkufuri secara syirk, secara tersembunyi, atau secara tidak sengaja. Diam-diam dia ternyata mengkufuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan manusia tipe ini adalah mereka pandai bersyukur, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dia tidak sadar bahwasanya dirinya telah mengkufuri akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, karena pada dirinya ada sifat tidak qanaah. Apa itu sifat qanaah? Sifat qanaah yang para ulama menjelaskan sebagaimana yang termaktub di dalam kitab Lisanul Arab, yang para ulama mengatakan, jadi al-qanaah yuqbilu ala syai'il ladzi lahu radiyan, yakni menerima apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita ridho kepadanya. Atau secara bahasa al-qanaah adalah merasa puas, merasa cukup apa yang telah diberikan rezeki itu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Namun sebagian kaum muslimin mereka mengkufuri secara tersembunyi. Dia merasa tidak puas dengan Allah berikan rezeki itu kepada kita. Maka orang seperti ini dia tidak sadar telah mengkufuri akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa orang yang telah dalam dirinya ada sifat qanaah, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dunia wal akhirah. Nabi SAW sabdakan dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh al-Imam Muslim, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qana'a Allahu bima atahu. Sungguh yang sangat beruntunglah orang-orang yang di atas Islam. Mereka mendapatkan keberuntungan dunia wal akhirah. Kita telah dijamin rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ruziqa kafafan, telah Allah cukupkan. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia, memberikan sifat qanaah pada orang-orang Islam, hingga akhirnya dia jadi mendapatkan keridhaan apa yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus ada pada diri kita kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah, bahwasanya kita harus memiliki sifat qanaah, merasa cukup, merasa puas apa yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW sabdakan pula dalam hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam Muslim. Nabi SAW sabdakan, yani anzuru jadi ila man asfala minkum, lihatlah oleh kalian, yakni manusia yang ada di bawah kalian dalam hal dunia dan harta. Lihat yang di bawah, berapa banyak yakni mereka kelaparan, berapa banyak mereka tidak punya tempat tinggal, berapa banyak mereka tidak mendapatkan gaji tiap bulan, mereka sengsara. Namun kita sudah dijamin mendapatkan rezeki tiap bulan. Namun dia masih merasa dirinya tidak puas, kekurangan. Coba lihat yang di bawah, kata Nabi SAW. Lihat oleh kalian, berapa banyak jadi manusia yang mereka kelaparan, tidur di emperan jalan. Namun kita diberikan rumah tempat tinggal. Imah tempat tinggalnya itu mewah. Kita diberikan kendaraan, kita diberikan rezeki, bisa makan, menafkahi keluarga. Tapi dia masih mengeluh bahwasanya dia menyadari bahwasanya masih kurang. Sifat qanaah tidak ada pada dirinya. Maka itulah ulama dikatakan mereka telah mengkufuri secara diam-diam. Padahal Allah tabaraka wa ta'ala, dan disebutkan tadi hadis dalam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, orang Islam akan diberikan rezekinya
akan dicukupkan rezekinya. Kenapa kita mesti takut? Kenapa kita bisa bingung dengan rezeki yang Allah berikan, kita masih merasa tidak puas? Semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita mencari dunia, mencari harta, terus kita kejar, maka tidak akan pernah puas. Itu sifat manusia. Innal insana lazumun kafar. Sesungguhnya manusia itu orang yang sangat zalim, sangat mengkufuri nikmat Allah, tidak ada pernah rasa puas. Sudah mendapatkan harta, pengen lagi yang lebih besar lagi. Berniat ingin mendapatkan motor, sudah diberikan motor, minta mobil. Dikasih tempat tinggal, namun minta yang lebih besar. Sudah dapat istri satu, minta nambah. Ini manusia tidak akan pernah puas. Namun kalau kita merasa diri kita ada sifat qanaah, maka sungguh dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah. Di dunia dia akan merasa tenang karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rezekinya kepada kita. Nanti di akhirat kita tidak dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Maka yang terakhir jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Nabi berwasiat, kun wara'an takun a'budun nas. Wahai kaum muslimin, wara'lah di dunia, maka sungguh engkau akan nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wara' maknanya adalah meninggalkan dari perkara yang diharamkan Allah, meninggalkan dari yang syubhat. Biasanya manusia itu kalau sudah mendapatkan yang haram terus dia akan dikejar. Wara'lah kaum muslimin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mewasiatkan, wa kun qana'an takun ashkurun nas. Jadilah engkau qanaah, merasa puas, merasa cukup apa yang telah diberikan rezeki itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dia akan menjadi manusia yang pandai bersyukur. Sekecil apapun rezeki yang kita dapat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jika kita mendapatkan rezeki sekecil apapun, kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah rezeki itu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wala in syakartum la azidannakum." Siapa orang yang pada saat diberikan nikmat oleh Allah sekecil apapun maupun yang besar, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, maka akan aku tambah nikmatnya kepadanya. Namun wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Akan tetapi jika dia mengeluh, dia tidak merasa puas, mengkufuri nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Mudah-mudahan kita diberikan sifat qanaah, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana dhallamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqimus shalah.